Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu add edit to do widgetnya di sini di atas. Kemudian pada floating action button kita tampilkan show dialog konteks, terus buildernya adalah return add edit to do widget. Jangan lupa kita kasih title tambah to do. Nah, kenapa kita perlu memisahkan widgetnya gitu sendiri? Tujuannya adalah agar reusable. Jadi apa itu reusable? Reusable itu artinya bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi kita bisa untuk add atau bisa juga untuk edit. Jadi nggak 2 kali bikin. Oke, dan itu bagus. Nah, untuk add editnya seperti ini. Ini di sini ada banyak yang unused karena akan berguna nanti ketika fungsinya itu sudah komplit. Untuk saat ini masih belum. Jadi di sini kita kasih parameter dulu. Pertama ada title, final string title. Kemudian ada to do model. Kenapa di sini ada tanda tanyanya? Karena tanda tanya ini artinya adalah nullable, artinya bisa null. Artinya boleh enggak di-include-kan, boleh tidak diberikan parameternya. Nah, seperti ini. Ini kan di sini kita nggak ngasih nilai to do-nya. Di sini cuma title aja, to do-nya nggak ada. Dan kalau kita pakai nullable, tanda tanya, itu artinya boleh. Dan bisa dilihat juga di sini yang required itu cuma title-nya aja. Oke, langsung ke bawah. Kemudian di sini kita bikin text editing controller. Ini adalah untuk inputnya nanti. Kita ingin menginputkan to do. Terus kita cek juga nih, to do-nya itu yang di atas null apa enggak. Kalau misalnya null, berarti ya udah nggak usah. Tapi kalau misalnya tidak null, to do controllernya itu kita ambil teksnya dari to do yang sudah diinputkan di atas. Oke, ke bawah, alert dialog, kemudian kita kasih judul teks diambil dari title, kemudian kita kasih single child scroll view, itu biar bisa scroll walaupun ini kontennya cuma ada satu ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita bikin column, dan di dalam kolomnya itu ada text field seperti ini. Controller, to do controller, text capitalization itu biar dimulai dari capital. Kemudian kita kasih decoration, input bordernya non, field true, ini biar ada warnanya. Kemudian colornya adalah gray, labelnya to do, hintnya adalah masukkan to do. Oke, ke bawah. Nah, di sini kita punya dua tombol, batal dan simpan, dua-duanya belum ada fungsinya. Oke, kita coba ya. Kalau misalnya kita klik, nah kayak gini. Kita udah bisa ini, cuma belum ada fungsinya nih. Nah, sih kayak gitu. Nah, sekarang kita mau menambahkan fungsinya di ini, simpan. Pada saat disimpan, nanti melakukan add to do atau menambahkan to do. Oke, sekarang kita ada di simpan button ya, yang ini, button simpan. Dan pada saat tombolnya ini diklik, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengecekan. Tentu kita mau agar yang to do-nya itu kalau kosong nggak boleh masuk. Jadi kita harus kasih alert, kita kasih pesan gitu. Jadi caranya adalah dengan melakukan if to do controller.text is empty, artinya kalau kosong, maka kita tampilkan info widget. Nah, info widget ini kita bikin sendiri nih. Ada title, ada konten. Kenapa harus bikin sendiri? Karena supaya nanti kalau ada yang serupa, kita bisa panggil widgetnya. Dan kita bikin sendiri. Title-nya adalah error, kontennya apa gitu. Nanti bisa diubah sesuai keinginan. Mari kita lihat info widgetnya. Info widgetnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita bikin title, terus ada kontennya, terus di require, artinya nggak boleh kosong, harus diisi dua-duanya. Kemudian bikin alert dialog,
dikasih title, dan kemudian udah, the rest is the same. Single child scroll view, headingnya apa, kolomnya apa. Terus ini basic lah ya, ini basic, kalian pasti paham. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita input dan inputnya itu kosong, maka nanti bisa muncul pesan error. Oke, mari kita coba. Ini masih kosong, tidak ada inputan. Nah, itu dia, error to be kosong. Seperti itu ya. Oke, untuk menambahkan to do, selain itu kita juga harus mengecek apakah to do-nya itu yang ada di parameter tadi, yang ini, itu null atau tidak. Karena kalau misalnya itu tidak null, artinya itu untuk update. Sedangkan kalau misalnya itu null, berarti itu untuk menambahkan to do. Oke, biarkan kosong dulu. Kita akan menuju to do list provider. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi seperti ini, add to do, dan sini ada parameternya yaitu to do. Ini tidak perlu, asynchronous. Kemudian to do list dot add to do, artinya kita menambahkan to do. Nah, ini yang paling penting. Di sini kita tambahkan notify listeners. Tujuannya adalah agar screen layar itu tahu kalau terjadi perubahan, sehingga nanti layarnya diupdate secara otomatis. Oke, kalau kita tidak menggunakan provider, mungkin itu sama dengan set state. Nah, sekarang baru kita tambahkan to do-nya. Pertama kita buat dulu UUID. Jadi ini gunanya untuk mendapatkan random ID. Kemudian kita buat provider of something. Jadi something-nya itu adalah to do list provider. Provider of something-nya itu to do list provider. Kemudian dikasih konteks dan listen-nya itu false. Jadi dia nggak listen terus-menerus karena kita mau menambahkan aja. Kemudian kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi, itu add to do. Add to do. Oke, kemudian kita tambahkan to do model. Karena kita mau bikin list of to do model. ID-nya apa? Itu kita bikin yang v4. Ini ya, generate ARLNG version 4. By default it will generate a string based bla bla bla. Jadi ini nanti ID-nya itu berupa string. Kemudian to do-nya itu kita ambil dari to do controller.text. Kemudian kita close alertnya. Kita coba. Misalnya tas 1 cepat. Nah, kenapa belum tampil? Karena kita belum menampilkannya di home screen. Oke, sekarang tugas kita adalah menampilkannya di home screen. Karena tadi masih kosong. Nah, untuk menampilkan to-do list-nya, kita dapat menggunakan map. Seperti ini, to-do provider.todolist.map. Di sini adalah objeknya, yaitu objek to-do model yang kita buat tadi. Kemudian kita ubah menjadi list, karena list view ini membutuhkan sebuah list. Jadi kita ubah itu menjadi list. To list. Kita convert di belakang. Nah, jangan lupa di sini di dalam map ini, dalam perulangan ini kita return sebuah card yang childnya itu list style, kemudian title-nya kita kasih to do tadi dot to do. Langsung kita coba aja. Tadi kan tidak tampil karena belum ditambahkan. Oke, tambah ya, 1 plus 2. Oke, seperti itu. Jadi langsung tampil karena kita menggunakan provider, sehingga screen-nya itu langsung secara otomatis di rebuild.